Ya, sebelumnya terima kasih Bapak Aditya karena sudah mau meluangkan waktunya pada kegiatan wawancara kali ini, yaitu membahas tentang eksplorasi alternatif solusi. Baik, untuk pertanyaan pertama, yaitu menurut Bapak, bagaimana upaya meningkatkan keaktifan siswa jika akar penyebab masalahnya pembelajaran di kelas didominasi oleh ceramah? Silakan Bapak. Oke. Baik, terima kasih Bu Ari. Jadi kalau berdasarkan permasalahan yang Bu Ari peroleh itu guru udah banyak ceramah. Jadi sebenarnya sebagai guru kita harus mengetahui terlebih dahulu gaya belajar siswa, apakah dominan ke visual, auditory, ataupun kinestetik. Jadi ketika kita mengetahui gaya belajar siswa, maka guru sudah harus mengganti metode ceramah yang hanya bersifat satu arah. Ya. Jadi, kalaupun menggunakan metode ceramah, maka guru harus melaksanakan metode tersebut bersifat dua arah. Jadi, bisa merangsang kreativitas siswa dengan menanyakan berbagai hal sehingga di sana ada proses diskusi yang mengaktifkan siswa dan siswa merasa diajak untuk ikut belajar. Nah, jika kita kaitkan dengan bagaimana sebenarnya upaya yang bisa dilakukan guru untuk mengaktifkan peserta didik, maka guru bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mungkin saat ini sedang ngetren, itu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru bisa menampilkan gambar, kemudian video, ataupun bahkan bisa melaksanakan praktikum dengan siswa sehingga bisa menampung berbagai gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Nah, dalam proses pembelajaran juga guru harus bisa membuat LKPD, di mana LKPD tersebut bisa mengakomodir gaya belajar siswa. Misalkan dalam kegiatan pembelajaran IPA, misalkan pada materi peredaran darah, itu misalkan siswa bisa diarahkan untuk membuat LKPD dengan produk akhir nanti misalkan dia bisa membuat puisi atau pantun, kemudian bisa membuat gambar peredaran darah, ataupun yang ketiga bisa membuat sebuah video dengan durasi pendek mengenai penjelasan peredaran darah. Jadi di sini guru bisa mengaktifkan siswa dengan dengan menyesuaikan gaya belajar siswa sehingga ketika mereka merasa bahwa gaya belajarnya saya misalkan suka menggambar kemudian diajak menggambar dalam memahami materi ataupun ada siswa yang suka berbicara dengan membuat video dalam pembelajaran materi yang diajarkan, tentu di sana siswa akan merasa diajak untuk belajar secara bermakna karena sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Mungkin seperti itu kurang lebih Bu Ari. Suaranya Bu Ari. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa jika akar penyebabnya guru yang kurang mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Ari. Jadi ketika kita menemui masalah bahwa integrasi yang minim dalam literasi pada saat pembelajaran, tentu yang menjadi permasalahan di sini adalah guru yang memang kurang dalam pengintegrasian literasi dalam pembelajaran. Nah, tentu kalau kita mengulik lebih jauh bahwa literasi tersebut tidak hanya proses membaca ataupun menulis, namun lebih jauh daripada hal itu, literasi mungkin dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau menafsir, kemudian memahami dan mengidentifikasi tentang suatu hal. Nah, oleh karena itu, kalau bisa dalam proses pembelajaran guru atau guru berusaha agar siswa tersebut mampu untuk memahami, kemudian menganalisis serta mengkomunikasikan hasil dari kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, di sini eh, siswa juga bisa diajak untuk memajangkan hasil dari diskusinya tersebut sehingga seluruh siswa di kelas bisa mengetahui sejauh mana
hasil yang dilakukan oleh kelompoknya sendiri dengan kelompok yang lain. Jadi intinya adalah kegiatan literasi tidak hanya terbatas pada membaca dan menulis, namun guru bisa mengajak siswa untuk bagaimana mengamati, kemudian mendiskusikan, dan melaporkan melalui proses presentasi, dan yang terakhir adalah memajangkan hasil karya siswa. Nah, ketika komponen tersebut dilaksanakan, tentu secara tidak langsung siswa akan melaksanakan atau merasakan kegiatan literasi yang dilakukan secara holistik, tidak hanya sekedar membaca maupun menulis. Dan seperti itu, Bu Ari. Baik, terima kasih Pak Aditya. Pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana upaya agar siswa mudah memahami materi IPA jika akar penyebab masalahnya yaitu pembelajaran di kelas monoton dan guru kurang menggunakan media pembelajaran. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Ari. Jadi kalau kita dalami lagi, untuk pembelajaran kontekstual tentu menekankan pada uh, kaitan dengan materi yang sedang dipelajari dengan kondisi nyata yang ada, sehingga siswa bisa melihat dan menganalisis. Nah, tentu itu merupakan pembelajaran kontekstual. Nah, jika kita kaitkan dengan pembelajaran IPA, tentu akan lebih baik jika siswa bisa diajak untuk melakukan pengamatan dengan lingkungan sekitarnya, kemudian melakukan proses praktikum, ataupun bahkan bisa membuat media konkret. Oke. Jadi jika kita kaitkan dengan siswa sekolah dasar yang pada tahap operasional konkret, tentu akan lebih mudah mengintegrasikan pembelajaran dengan media konkret. Misalkan siswa diajak untuk membuat sistem peredaran darah, kemudian sistem pernapasan, dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka diajak untuk membuat media konkret, maka materi-materi yang abstrak tersebut akan lebih mudah dipahami oleh siswa, sehingga tentu pembelajaran kontekstual dengan mengajak mereka ke lingkungan serta membuat media benda konkret itu akan menjadi sebuah pilihan yang tepat jika kita kaitkan dengan proses pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana upaya agar siswa mampu menyelesaikan soal atau permasalahan berbasis HOTS jika akar penyebabnya guru belum membiasakan siswa dengan pembelajaran HOTS maupun mengerjakan soal-soal HOTS. Silakan Oke, Bapak. terima kasih. Untuk soal HOT sendiri, tentu yang dilakukan guru adalah dengan melakukan latihan kepada siswa secara berulang. Jadi kunci yang pertama adalah pengulangan latihan dengan mungkin dengan model soal yang berbeda-beda, sehingga pada saat dites siswa tidak merasa kaget. Nah, pada soal HOT kita ketahui siswa tidak hanya diuji pada kemampuan menghafalnya, namun bagaimana siswa tersebut bisa memahami dari soal tersebut. Nah, yang dilakukan oleh guru pada saat proses penyampaian materi adalah bagaimana siswa tersebut bisa mengetahui apa yang diketahui dalam soal HOT tersebut, kemudian apa kata kunci dari pertanyaannya. Jadi ketika siswa mengetahui, oh ini yang ada dalam soal, kemudian ini yang ditanyakan, maka siswa akan bisa secara sistematis untuk menjawab. Jadi jawabannya seperti ini dan seterusnya. Jadi intinya adalah guru bagaimana melaksanakan latihan secara berulang dengan berbagai model soal HOT, dan pada saat latihan guru harus mengajarkan siswa untuk mengerjakan secara sistematis apa yang diketahui pada soal, kemudian apa kata kunci pertanyaannya, dan bagaimana cara menjawab soal tersebut. Jadi mungkin sekian yang bisa dilakukan dalam proses pelatihan pembuatan pengertian soal HOT yang bisa dilakukan oleh guru di sekolah. Ya, terima kasih Pak. Untuk model pembelajaran mungkin yang cocok untuk mode gini meningkatkan kemampuan HOT siswa itu apa Pak kira-kira? Kalau model pembelajaran, mungkin kalau saat ini yang sedang berkembang itu adalah
PBL-nya itu bisa digunakan, PBL. Ibu. Nggih. Yeah. Jadi fase-fase PBL kan sangat mendukung. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana siswa tersebut diajak untuk menemukan permasalahan. Yeah. Jadi permasalahan mereka temukan terlebih dahulu, kemudian pada saat LKPD, nah LKPD ini tentu guru lebih sedikit menyampaikan materi karena siswa di sini yang dominan melaksanakan pembelajaran atau menemukan sendiri dari permasalahan yang dibahas sebelumnya. Jadi LKPD yang mereka buat tentu akan berusaha untuk menganalisis tidak hanya sekedar pemahaman. Jadi bagaimana ketika siswa sudah memiliki konsep atas suatu materi, nah ketika masuk ke LKPD mereka akan menganalisis konsep tersebut dengan situasi nyata. Jadi saya kira PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang tepat jika ingin melaksanakan pembelajaran berbasis hot ini. Terima kasih Pak, saya rasa sudah semua pertanyaan terjawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Aditya karena sudah mau meluangkan waktunya. Saya Terima kasih. Nggih, saya end sebenarnya Pak. Nggih.